Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara se-Islam? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa dalam channel ini untuk berbagi ilmu dan wawasan tentang agama Islam. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan karena rahmatnya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan supaya kamu bersyukur." Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Namun, umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya. Hal ini karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebaiknya dihindari. Berikut waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta penjelasannya dalam agama Islam. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidur usai menunaikan sholat subuh atau hailullah. Kata hailullah sendiri diambil dari kata hala yahulu haulan yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun biasanya waktu pagi hari usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya umat muslim menghindarinya. Pasalnya, tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas. Hal ini karena bangun tidur akan terlalu siang serta menghalangi datangnya rezeki dari pagi hari. Padahal Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki." Selain itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Kedua, tidur setelah sholat asar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya yakni tidur selepas sholat asar atau ailullah. Kata ailullah diambil dari kata ilat yang bermakna penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah sholat asyar hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah sholat asyar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela, menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu asar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. Ketiga, tidur sebelum menunaikan sholat isya.
Tidur sebelum melakukan sholat Isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini karena biasa menyebabkan umat muslim melewatkan sholat Isya hingga keesokan harinya. Para muhadisin atau ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat Isya. Oleh sebab itu, At-Tirmizi mengatakan, mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Namun sebagian ulama lainnya memberikan keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama membolehkan tidur sebelum sholat Isya khusus di bulan Ramadan saja. Jadi, sesekali mungkin diperbolehkan jika sangat merasa lelah, namun tidur sebelum sholat Isya ini jangan dijadikan kebiasaan dalam sehari-hari. Lalu, kapankah sebaiknya waktu tidur yang dianjurkan Rasulullah? Adapun cara tidur berdasarkan teladan Rasulullah SAW adalah tidur pada awal malam dan bangun pada pertengahan malam. Tidurlah setelah melaksanakan sholat Isya dan kemudian bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan ibadah malam yang sangat dianjurkan dalam Islam, di mana seseorang sendiri berdiri di hadapan Allah untuk berdoa dan memohon rahmat-Nya. Tidur pada awal malam memiliki manfaat kesehatan yang signifikan. Ini memungkinkan tubuh untuk mendapatkan istirahat yang cukup sehingga dapat menghadapi hari lebih produktif. Berikut tadi 3 waktu yang wajib dihindari bagi umat muslim karena sangat dibenci Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan akan mempengaruhi kondisi fisik apabila masih dikerjakan. Semoga informasi ini menjadi ilmu dan menjadi pedoman untuk memperteguh keislaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.